Halo guys, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Dan ini Aoi guys. Aoi kita bawa keluar ini teman-teman. Mau kemana kalian ini bang? Mau itu ke kantor istriku. Nemanin ke kantor istriku guys. Ada rapat dia. Rapat kerjaan gitu di kantor. Jadi ikutlah kami nih sama Aoi. Sekalian istriku katanya mau ngambil gaji. Mantap lah itu ya kan. Nanti habis ngambil gaji ngopi-ngopi ya kan teman-teman. Nah ini Aoi guys. Aoi. Halo guys, bilang Aoi. Aoi Sinaga. Nah ini dia disafetykan dulu di kursi-kursi apa namanya nih. Kursi-kursi mobilnya ini guys. Nah seperti ini teman-teman. Safety nih bang, safety. Ini kan kursinya memang khusus bayi guys. Jadi udah safety lah ini kira-kira. Memang seperti ininya di Jepang. Mana bisa di bangku-bangku, di pangku-pangku anak bayi di Jepang ini guys kalau berkendara. Adanya kursi khususnya seperti ini. Nah inilah posisinya teman-teman. Dulu kan Sora juga seperti ini kan di video-video sebelumnya. Nah ini dia suasananya guys. Mana Sora bang? Sora sekolah. Sekolah dia guys, nantilah sore kita jemput dia. Sekolah dia teman-teman. Nah ini kursi Sora itu. Oke kita berangkat guys ke kantor istri teman-teman. Dan ini dia suasana perjalanannya guys. Jauh bang dari rumah kalian? Gak jauh-jauh kali lah. Dekatnya teman-teman. Dekatnya kantor istriku sama tempat tinggal kami. Kira-kira 15 menit lah kalau naik mobil. Udah sampai. Gitulah teman-teman. Nah ini kita sudah mau sampai lah ini guys. Di ujung sana lah. Di ujung jalan inilah kantor istriku kerja teman-teman. Udah mau sampai lah kita ini. Istri abang masih cuti rupanya. Iya masih cuti. Tapi karena ini ada rapat di tempat kerjanya, jadi datanglah istriku guys. Dan kebetulan juga sekalian ngambil gaji, gitulah teman-teman. Nah itu di gedung ujung sana lah teman-teman, itulah kantornya guys. Di ujung sana itulah kantornya teman-teman. Itu yang gedung itu nampaknya kalian. Kok ngambil gaji bang? Kan cutinya. Kok ada gajinya? Adalah tipis-tipis teman-teman. Nggak banyak-banyak tapi adalah gitulah kira-kira. Dan ini kita sudah mau sampai guys. Ada bos di ujung sana. Oh alah. Di ujung sana itu bos istriku guys. Maksud hati apanya teman-teman? Nanti aku bertemu sama bos istriku ini guys. Sekalian bawa adekku. Ucapkan terima kasih gitu. Nah itu orang itu bos istriku. Ucapkan terima kasih apa bang? Apa kan adekku mau kerja ke Jepang ini guys. Jadi dibantu sama bos istriku ini. Ditolongnya mencari kerja di sini. Maksudku, ku bawa lah adekku kan gitu sampai di Jepang, ucapkan terima kasih kan, tapi ketemu di sini. Halo guys, teman-teman Endra Story, teman-teman sebangsa dan setanah air. Bertemu lagi kita teman-teman. Dan video kita kali ini aku nemanin istri nih guys ke kantornya. Apa ngambil gaji. Dan sekalian mau rapat mereka. Meetingnya istilahnya itu mau meeting kerjaan guys. Awaknya mana bang? Ikut. Kalau aku langsung turun. Ngapain awak ikut kan? Awaknya ikut dia. Meeting dia sama mamanya. Di dalam. Aku langsung turun tadi guys. Dan langsung bertemu bos tadi guys. Gitu sampai tadi di parkiran kan. Di jalan langsung ketemu. Jadi nggak enak juga kan. Langsunglah aku bilang terima kasih ya. Aku bilang gitu guys. Adekku udah dapat kerjaannya aku bilang guys. Maksudnya kan gitu sampai adekku ke Jepang ini barulah bertemu kan gitu kan. Langsung berjumpa gitu sama bos kan. Tapi langsung ketemu tadi udahlah langsung aja lah kan terima kasih aku bilang.
Jadi kan adikku kan yang paling bawah kan, adikku paling kecil kan mau ke Jepang ini guys, mau ke Jepang ini dan udah selesai wawancara. Udah selesai wawancara, tinggal mau berangkatnya aja lah di sini kerja teman-teman. Oh, adik abang mau kerja ke Jepang? Iya, mau kerja ke Jepang guys. Dan tapi sebelum kerja ke Jepang, ku bikin dia apa? Ku sekolahkan dia bahasa Jepang dulu. Sekitar ada itu 5 bulan kemarin itu guys. Adikku ku sekolahkan dia bahasa Jepang teman-teman. Karena aku yang milih kerjaan di sini. Aku yang mau minta pekerjaan yang bagus di sini guys. Jadi pekerjaan itu ya harus bisa bahasa Jepang gitu teman-teman. Setidaknya bisa conversation lah, percakapan gitu dengan baik. Apa kerjaan yang abang bikin nanti adik abang di Jepang ini? Apa? Perawat lansia. Perawat lansia teman-teman. Jangan kalian bayangkan pulanya perawat lansia macam yang di Taiwan atau di Malaysia. Enggak, bukan di rumah-rumah merawat lansianya. Kayak rumah sakit dia. Ada lagi baju-baju kayak baju-baju perawat gitu teman-teman. Di sini kan perawat lansia kan macam rumah sakitnya dia guys. Kayak apalah, panti jompo. Kalau di Indonesia macam panti jompo kan. Tapi di sini dia kayak apa? Kayak rumah sakit gitu teman-teman. Gitu ku bikin dia kerja di sini adikku ini. Kenapa gitu bang? Iyalah guys. Kalau misalnya kalau kerja-kerja konstruksi nanti capek kali nanti dia guys. Konstruksi, pertanian, lapangan capek dia teman-teman. Aku kan tahu suasana di sini. Pekerjaan-pekerjaan di sini kan aku tahu. Jadi kalau itu pekerjaannya, kasihan kali teman-teman. Cemana lagi nanti musim dingin di atas gedung, apa namanya, konstruksi ngangkat-ngangkat besi-besi itu kan capek nanti. Cemana lagi musim panas. Jadi ku bikinlah dia pekerja perawat lansia, ataupun kalau di Jepang ini istilahnya kaigo lah namanya. Gitulah kira-kira. Tapi harus bisa bahasa Jepang. Dan ku sekolahkanlah dulu dia kemarin di Indonesia guys. Dan lulus. Gitu teman-teman. Jadi bisa aja kemarin itu ibaratnya cepat dia berangkat ke Jepang ini kan. Nggak perlu-perlu kali lah bisa-bisa bahasa Jepang kan. Tapi itu konstruksi pertanian cepat. Nggak sampai berbulan-bulan atau setahun. Udah cepat teman-teman berangkat. Kalau adikku kemarin itu, kalau misalnya mau kerja itu. Tapi aku yang nggak mau, kasihan. Mendinganlah di dalam rumah apa kan, ruangan AC gitu kan, merawat lansia. Gitulah guys, biar juga bahasa Jepangnya lancar. Karena kan pasti komunikasi kan sama orang Jepangnya yang lansia-lansia ini kan pasti bercakap-cakap kan. Jadi biar cepat juga bahasa Jepangnya fasih. Gitulah teman-teman. Dan apa hubungannya tempat istri abang? Istriku kan kantor apa, kayak penyalur pekerja gitu, penyalur kerja asing. Kurang ngerti aku, pokoknya itulah teman-teman. Jadi dibantu dari kantor istriku inilah mencari kerjaan yang pas di tempat kota kami ini, biar dekat lah gitu. Dan langsung cepat dia ada. Langsung cepat langsung ada guys. Dan gitu ada, adikku langsung wawancara kemarin di Indonesia. Tapi numpang kayak di apa dia, kayak numpang di lembaga pelatihan kerja ke Jepang, kayak LPK gitu, sekolah LPK. Numpang dia di situ untuk dokumen-dokumen pengurusannya sama wawancaranya, numpang dari LPK yang kerjasama dengan kantor istriku ini. Langsung dihubungin, tolong yang namanya ini tanggal sekian, hari sekian mau wawancara yang bernama ini. Langsung guys. Adekku langsung dikhususkan gitu kan. Udah langsung wawancara. Gitu teman-teman. Harus bahasa Jepang bang. Ya kalau kemarin adekku misalnya nggak bisa bahasa Jepang, ya terpaksalah konstruksi teman-teman. Bangunan-bangunan ataupun kerja lapangan. Tapi ya itulah, syukurnya adekku bisa cepat dia nangkap bahasa Jepang dan lulus ujian bahasa Jepang. Udah bisalah dia kerja yang perawat lansia itu guys. Itulah teman-teman.
Jadi tadi bos istriku tadi ketemu di parkiran, langsunglah terima kasih ya gitu. Udah dicarikan, nggak apa-apa, iya ya, baik kali bos istriku ini guys. Kok bisa baik bang? Ya baiklah teman-teman. Waktu merintis perusahaan kantornya ini dulu istriku lah stafnya yang nomor apa, yang apalah dibilang, yang pertama kali. Jadi istriku inilah yang menghandle ini semua. Kalau misalnya bosnya misalnya keluar negeri kan, masalah kerja, istriku lah yang menghandle ini semua. Dan semuanya sampai sekarang pegawainya hampir 30 orang. Jadi ibaratnya istriku ini kepercayaan bos lah. Bos nomor 2 lah, gitulah kira-kira guys. Jadi kepercayaan bos, jadi baik kali teman-teman. Adekku mau kerja ke Jepang, langsung dicarikan guys kerja. Mau kerja apa? Kerja ini. Oh tapi kalau mau kerja ini harus bisa lah bahasa Jepang gini. Oh dia ini lagi disekolahkan. Oke, cepat dia sekolah bahasa Jepang biar langsung kerja di sini. Udah cepat teman-teman. Berapa bulan bang? Itulah. Seperti ku bilang tadi, adikku itu 6 bulan dia belajar bahasa Jepang. Gitu udah lulus ujian dia, langsung datang langsung wawancara. Langsung cepat dan di kota Osaka ini guys. Gitu teman-teman. Itu karena dibantu oleh kantor istriku gitu. Masalah biaya bang, masalah biaya itulah ada biayanya memang, biaya dokumen dari LPK itulah kan. Dari LPK yang mengurus dokumen adikku ini adalah biaya-biayanya, tapi nggak sampai puluhan juta kali gitulah guys. Terbantulah teman-teman gitu guys. Dan tadi juga Awi dikasih apa guys, dikasih apa, amplop selamat ya. Berapa jumlahnya bang? Kalau dulu Sora waktu bayi ada sekitar 10 juta. Ini nggak tahu Awi berapa dikasih bos istriku ini. Nggak tahu aku berapa. Nantilah kita lihat berapanya Awi ini dikasih uang amplop selamat. Tapi itu kalau di Jepang ini kan gimana ya? Kalau ada orang ngasih, kita ngasih lagi gitu teman-teman. Tapi bos istriku ini paham. Udah nggak usah kau kembalikan lagi nanti ya. Ini pokoknya untuk anakmu, untuk bantuan mulai ini segala macam gitu. Nggak usah kembalikan lagi. Tapi biasanya kalau waktu Sora dulu dikasih 10 juta amplopnya. Kami belanjakanlah oleh-oleh sekitar 3 juta. Makanan segala macam itulah yang dibawa ke kantor. Dibagi-bagi gitu teman-teman. Jadi nanti juga itu amplop Awi juga nanti istriku pas masuk kerja, selesai cutinya. Ya belanjalah teman-teman, setidaknya 3 juta kan. Dari 10 juta dikasih amplop, 3 juta lah dikasih beli belanja-belanja, dikasih ke kantor oleh-oleh gitulah teman-teman. Nantilah kita hitung berapa dikasih amplopnya. Baik kali bosnya ini. Istrinya pun baik kali. Istriku ini. Kalau kalau datang ke kantor kan istrinya ini mau nanti beli mainan. Ini untuk baby ya, untuk Sora. Ini untuk Sora mainan. Baik kali guys. Serius. Jadi tadi langsung terima kasih lah ya gitu. Terima kasih bos. Oh iya, nggak apa-apa. Mantap itu katanya. Makasih ya. Iya. Atau cemana? Kita carikan lagi yang pas dekat rumah kalian. Di kecamatan kalian. Nggak usah. Di kota ini pun udah mantapnya itu. Gitulah teman-teman. Karena ada juga itu yang dekat sama rumah kalian. Gak usah sampai gitulah guys. Gak usah, yang penting satu kota. Yang penting satu kota, kerjaannya udah mantap lah itu. Oke katanya teman-teman. Tadi waktu cerita-cerita tadi di parkiran ini teman-teman. Baik kali. Itu guys. Jadi itulah teman-teman. Nantilah kita lihat berapa amplopnya. Amplop ucapan selamat untuk Awi ini. Kita hitung nanti sama-sama. Dan ini sambari masih menunggu istriku rapat, orang itu meeting. Meeting Awi juga ikut dia. Jadi aku di sinilah teman-teman nunggu. Oke guys. Jadi itulah teman-teman. Lanjutlah cerita kita nanti entah kemana lah.
mengalir begitu aja lah ya guys. Setelah nanti istriku selesai rapat meeting di kantor, kemana nanti ikutinlah cerita kita nih sampai akhir nanti. Oke guys. Dan ini mereka guys. Halo, udah selesai kalian meetingnya istriku? Udah suamiku katanya guys. Awi, cemana meetingnya tadi anakku? Cemana rapatnya tadi sama mama? Mantap pak katanya guys. Nah ini Awi guys. Halo guys, bilang Awi. Halo guys, bilang anakku. Halo tante-tante online, oma-oma online, om online, siapa Awi? Oke guys, teman-teman Indra Story, ini istri sudah kembali, sudah selesai orang itu meeting teman-teman. Dan seperti aku bilang tadi, Saco istri ngasih amplop untuk Awi. Mana dia? Oh ini gaji istri. Dan ini amplopnya teman-teman. Namanya kita tutup. Nah, cantik ya? Oh tidak ada nama, ini apa? Oh, gak apa-apa, semualah. Ini guys. Ini guys. Amplopnya Ampaman, kartun-kartun. Dan berapa ya? Kita spill. Tidak apa-apa. Wuh, guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 sama kayak Sora. 10 juta guys. Amplop Awi sama kayak Sora. Oh ya. Ya ini uangmu. Ya. Marah Awi, uangku itu katanya. Marah Awi guys. Nangis dia. Uangku itu Pak katanya. 10 juta teman-teman, sama kayak Sora kemarin. Ini guys. Iya ini simpan. Iya jangan nangis. Oke teman-teman Indra Story, ikutin terus cerita kita. Dan janganlah, kata istriku tadi, jangan kau supil, malu katanya teman-teman. Jangan kau supil, ya nggak apa-apa lah aku bilang. Kan bikin konten, aku bilang guys. Dan ini kita singgah dulu guys, mau sewa baju teman-teman. Baju istilahnya kalau di tempat kita baju adat lah. Jadi kita mau sewa baju adat Jepang teman-teman. Kayak baju kaisar-kaisar gitu. Karena besok kita mau apa teman-teman? Mau sesi foto sama mertua. Mau sesi foto di apa kita nanti di kuil. Di kuilnya Jepang gitu. Nah ini dia suasana di dalam guys. Nah inilah bajunya. Mau kita sewa teman-teman. Sekalian besok juga kita foto di studio ini dan foto di kuil-kuil Jepang lah. Gitulah guys. Nah inilah istriku, cantik dia. Phoenix, burung-burung Phoenix. Dan yang putih ini juga 2. Nanti di kuil yang putih ini. Cantik itu, macam raja-raja. Nah ini coraknya guys, mantap kan? Jadi besok kita apa guys? Kayak macam kita lah, sama lah macam kita. Kan adanya adat-adat kita ya kan. Kalau ada anak bayi ini kan. Begitu juga di Jepang gitu juga guys. Jadi besok kita mau bersama mertua teman-teman. Sesi foto. Nah ini kita sudah selesai sewa baju guys. Dan lanjutlah kita teman-teman. Nah ini dia suasananya guys. Gak bisa terlalu banyak-banyak apa video-video tadi di dalam studio foto itu, tempat penyewaan baju itu. Banyak tulisan gambar-gambar apa, kamera dicoreng setengah gitu, dilarang foto, dilarang video. Jadi nggak terlalu banyak kita memvideokan baju-bajunya teman-teman. Mantap-mantap baju-bajunya, tapi nggak boleh apa foto-foto. Dan oke,
Lanjut kita ini apalah dulu guys. Singgahlah dulu kita apa ini? Shopping. Ada mau dibeli istriku katanya. Lagian udah lama, udah ada sebulan gak keluar shopping istriku ini. Udah kejang-kejang dia. Naik asam lambungnya teman-teman. Karena kan di rumah-rumah terus kan. Di rumah-rumah terus kan teman-teman selama 1 bulan penuh kan. Ini barulah kita keluar ini. Jadi shoppinglah dulu kita. Ada mau ku beli kata istriku. Udah kejang-kejang dia. Udah rindu kali dia keluar mau beli-beli sesuatu. Padahal yang dibeli biasa-biasa ajanya. Inilah pulaknya perempuan ini ya kan. Gatal kali apanya? Tangannya. Gatal kali maunya. Nah ini guys. Apalah yang dibelinya ini? Udah 80 kali kami mutar-mutar ini di sini. Mau beli aja harus dicek-ceknya dulu. Nah ini dia suasananya. Yang mana istriku? Langsung ambil. Yang mana sor ambil. Yang mana apa cocok yang kau rasa ambil. Ini keliling-keliling kita ini sampai 81 kali ini. Nah ini dia. Beli itu peralatan rumah tangga guys. Tapi inilah mutar sana mutar sini. Nanti kembali lagi diambilnya lagi yang dipilihnya tadi. Baru nanti diletakkannya lagi. Datang lagi diambilnya lagi. Ada-ada aja. Gitulah memang kalau perempuan ini belanja ya kan teman-teman. Oke guys, setelah 8 hari kita di toko itu mondar-mandir. Capek juga pinggang ya kan. Apalah dulu, apa namanya, cari kopi lah dulu teman-teman. Ngopilah dulu guys, biar encer ya kan. Biar enak ya kan guys. Nah kita ngopi di dalam mall ini teman-teman. Nah ini kita masuk ke dalam. Langsung ngopi ya istriku, jangan lagi putar sana putar sini. Langsung ke tempat tujuan. Iya loh suamiku, kau ini katanya guys. Bukan, kau ini kadang-kadang mau ngopi tapi cek-ceknya yang lama. Ngopinya sebentar, ngecek keliling-kelilingnya lama kali. Dan ini Aoi guys. Santai dia tidur teman-teman. Gak rewel dia. Santai dia. Gak minum cucu dia bang. Minum cucu lah guys. Tadi minum cucu juga dia teman-teman. Nanti di sini kita kasih juga dia minum cucu. Gitu guys. Kalau nggak minum cucu dia rewel lah, nangis. Oke, ini kita lagi ngopi guys. Ini Aoi baru selesai minum cucu dia teman-teman. Nah ini dia suasananya guys. Jadi ngopi-ngopi lah dulu kami teman-teman. Baru lanjut jemput Sora di sekolah. Dan selesai kita ngopi guys. Lanjutlah kita jemput Sora ini sekolah. Udah pas jamnya ini. Udah jam berapa rupanya ini bang? Ini jam sekitar 3:30 sore. 3:30 sore lewat gitulah teman-teman. Sampai di tempat Sora jam 4:15. Pas lah ya kan. Pas lah waktunya menjemput Sora. Oke guys, terima kasih sudah menonton teman-teman aktivitas video kita kali ini guys. Dan sekarang kita mau jemput Sora sekolah teman-teman. Dan kalau ada kata-kata ataupun pengucapan yang kurang baik di dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman. Sampailah jumpa kita di cerita Endra Story selanjutnya dengan cerita yang lebih bagus lagi dan yang lebih baik lagi. Guys, sampai jumpa dan bye-bye.
Guys, ini dia MBG-nya teman-teman. MBG Baby Sora di sekolah ini guys. Jadi hari ini makan siangnya ini teman-teman. Di sini di sekolah Sora ini menunya ditampilkan teman-teman. Misalnya hari ini makanannya ini ditaruh di situ biar orang tua tahu makanan anaknya di sekolah ini hari ini apa. Jadi ditampilkan di situ guys. Macam itulah hari ini menunya teman-teman. Dan itu dimasak di sekolah ini langsung guys. Ada dapurnya. Lengkap sama koki-kokinya, tukang masaknya. Jadi makanan setiap hari dimasak langsung di sini guys. Macam itulah tadi tampilannya untuk hari ini makanan Sora, Baby Sora di sekolah ini guys.